Benjolan kiri sakit sekali, kalau habis mandi sakit. Saya bilang, akhirnya saya bilang, kenapa ya Tuhan, kok saya udah jadi orang Kristen, bukannya saya ada bersungut-sungut juga, saya udah jadi orang Kristen, kenapa kok cobaannya masih bertubi-tubi gitu. Saya melakukan sembahyang kembali setelah malam itu. Saya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya ada timbul kebimbangan dan keraguan saya yang sebenarnya Tuhan mana sih yang benar, ya gitu kan. Tapi di Alkitab saya buka-buka dan kok di situ tertulis adalah akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Di situ tertulis. Akhirnya saya Oke guys, selamat pagi. Hari ini gue mau cerita sedikit tentang mimpi gue semalam. Karena buat gue ini mimpi yang terseram, buat gue mimpi yang agak menakutkan, tapi ternyata cukup membahagiakan. Bukan membahagiakan sih, membawa sukacita dalam hidup gue. Jadi gue itu mimpi diajak sama Stefan ke jalur Gaza. Nah, di jalur Gaza itu gue sama Stefan ngeliat banyak orang yang ibadah, entah dia mau ke masjid, entah dia mau ke gereja, itu mereka semua pada bawa senjata. Dan Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi saya mengupload video kesaksian. Saya berharap ini dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. ubah seperti ini, tapi kalau Tuhan sudah mengubahkan, itu adalah jalan Tuhan. Ya, saya tinggal di suatu komplek pertokoan sentra bisnis di pertengahan 2008. Dan saya juga tidak tahu ada inilah jalan Tuhan buat saya untuk merubah saya menjadi yang seperti saat ini. Tidak ada janji-janji dan tidak ada ikatan janji dengan orang lain atau seorang hamba Tuhan, pendeta atau apapun. Tapi tiba-tiba Tuhan kirimkan seorang hamba Tuhan ke tempat pertokoan di mana kami sekeluarga tinggal, dan saya bekerja di sebuah toko tersebut. Istri saya bilang, "Bah, tadi ada seorang pendeta datang ke rumah kita saat ini." Posisi saat ini saya lagi pergi, tidak ada di lokasi, dan saya masih berkata seperti ini. Kalau untuk masalah agama, kepercayaan saya sangat menghormati teman-teman kita. Tapi kalau untuk saya boleh masuk di dalam dan kami boleh mendalami agama yang sekarang saya anut, agama Kristen, enggak tahu ada kegerakan apa di hati saya gitu. Sementara saya kemarin berbicara kalau masalah pindah kepercayaan, saya bilang itu tidak mungkin bagi saya. Tapi pada malam itu akhirnya saya berdoa menurut doa saya, ajaran saya yang dulu, bahwa saya bertanya setelah saya melakukan sembahyang, saya ada kegalauan dan ada rasa bimbang dan ragu. Akhirnya saya mulai goyah dan dalam hati saya ada bisikan-bisikan yang mungkin menurut hati nurani saya, ya coba apa salahnya kamu pelajari dulu, ini kan kitab suci katanya. Akhirnya saya mulai belajar, ya kan, mulai membaca ayat demi ayat, bab demi bab saya baca,
berulang-ulang, dan saya melakukan sembahyang kembali setelah malam itu. Saya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya ada timbul kebimbangan dan keraguan saya yang sebenarnya Tuhan mana sih yang benar, ya gitu kan. Tapi di Alkitab saya buka-buka dan kok di situ tertulis adalah akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Di situ tertulis. Akhirnya saya mulai berenung, apakah benar gitu kan. Dan pada seminggu berikutnya itu sudah saya lewati. Seminggu berikutnya saya mendengarkan sebuah radio, waktu itu namanya Pelita Kasih, ya, RPK, Radio Pelita Kasih. Tidak sengaja saya lagi setelah bekerja di atas jam 10 mau tutup toko, di RPK itu terdengar lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari, ya kan. Lah, lagu ini kok enak didengar, dan saya mendengarkan lagu itu damai sekali, gitu ya. Akhirnya saya pengen belajar tanya-tanya, itu lagu apa sih, lagu dunia apa lagu enggak. Begitu saya dengerin kembali, ada kaset. Kebetulan di samping tempat pekerjaan saya adalah toko handphone, ya, orang jual beli handphone. Mereka di komputernya itu setel itu lagu-lagu itu, Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Loh, kok menyentuh saya lebih kayaknya saya pengen lebih dekat lagi, pengen ada rasa damai banget, walaupun dalam kondisi yang sangat buruk sekali pada saat itu tentang. Tapi saya begitu mendengarkan lagu itu kayaknya sukacita saya timbul. Nah, dan nggak tahu kenapa keesokan harinya bos saya punya orang tua mengajak saya antar ke gereja, ya kan. Pertama antar ke gereja, dia bilang itu gereja di Kelapa Gading, di pertokoan salah satu gereja di Kelapa Gading. Pada saat itu saya belum mau masuk yang pertama. Nah, akhirnya begitu minggu depannya, akhirnya saya suruh antar kembali. Begitu itu tidak ada kesengajaan kok, saya langsung pakaian rapi dan pokoknya rapi lah. Akhirnya hati saya, saya bukan coba-coba tapi saya mau ke gereja, ya kan. Akhirnya antar gereja loh. Akhirnya begitu setelah saya antar, maminya bos saya bilang, Mbak Toyo mau tunggu di depan atau masuk aja? Itu tidak ada rasa beban saya, maksudnya udah tunggu sini aja atau alasan yang lain. Saya langsung masuk ke gereja itu. Jadi begitu masuk ke gereja, saya mengikuti perjalanan ibadah itu. Ya tidak ada, hati saya tidak ada penolakan. Maksudnya tidak ada bertentangan dengan hati saya. Saya mengalir begitu aja, ikut ibadah. Dan yang membuat saya sangat terkejut lagi, di saat firman Tuhan akan ditaburkan, akan dibacakan oleh seorang hamba Tuhan atau pendeta, lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari itu tadi dinyanyikan di gereja tersebut. Jadi makin menguatkan saya gitu loh. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan yang saya pikirkan kemarin-kemarin gitu loh. Dan saya renungkan Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Jadi janji Tuhan itu baru terus seperti besok lagi, hari ini sudah menerima janji. Seperti kita sudah mendapatkan matahari, itu sinar dari Tuhan. Nah, kita sudah mendapatkan, besoknya kita mendapatkan lagi. Dan akhirnya saya berpikir, apakah seorang kekristenan atau sebagai orang percaya, setiap apa yang dikatakan di Alkitab, ya dan amin janjinya Tuhan, apakah ini benar terbukti di dalam kehidupan kita, ya kan? Akhirnya saya
sudah berjalannya waktu itu, saya diajak teman saya itu yang kemarin pendeta itu, Pak, kapan-kapan ketemu dengan ya saya sebutkan namanya Pak Pendeta Petrus ya, namanya Pak Petrus. Udah seperti itu, saya dipertemukan. Itu dulu saya kalau orang-orang Kristen berdoa, saya kadang nggak mengikuti dan saya bahkan keluar gitu teman-teman gitu. Tapi ini kok saya didoakan, saya nunduk aja, nurut gitu loh. Maksudnya kayak ada hal yang sudah mempengaruhi diri saya. Jadi saya istilahnya nggak ada, batin saya tidak ada penolakan gitu loh. Dan saya merasa damai sejahtera bahwa tidak ada paksaan apapun gitu kan. Kemudian akhirnya saya mulai dikunjungi oleh hamba Tuhan, ya, dia bilang, ya kalau Bapak siap untuk menjadi orang percaya, orang Kristen, ya bolehlah Bapak nanti bisa bergabung di gereja kami. Akhirnya saya bergereja, tapi yang saya alami bukannya saya mendapatkan damai sejahtera di dalam secara jasmani, tapi malah saya mendapatkan hal-hal yang sangat menyakitkan dan sangat bertentangan dengan pemikiran saya. Oh, ternyata jadi orang Kristen nggak enak juga gitu. Nggak enaknya apa? Waktu saya sudah dibaptis, percaya, sudah dibaptis, mau berangkat ibadah pagi, saya kecelakaan, ya kan? Boncengin istri saya kakinya sampai hancur, remuk, dan saya juga sempat celana dengan baju sampai robek-robek, tapi saya tetap enggak ada tawar hati, saya pulang lagi. Oh, saya pulanglah karena baju saya kotor, tapi saya tetap berangkat ke gereja. Bahwa itulah ada roh yang nggak tahu juga kenapa di hati saya itu ada roh yang menyala-nyala gitu loh. Dan istri saya titipin ke salah satu hamba Tuhan juga, dan saya ke gereja. Saya tetap ke gereja. Dan pada saat mulai saya berlalunya dengan waktu, akhirnya saya banyak kadang mencobai Tuhan, atau saya mengetes-ngetes lah, artinya apakah benar kalau memang Tuhan saya bisa membuktikan enggak, saya bilang gitu kan. Akhirnya apakah karena ini untuk menguatkan iman saya di dalam saya boleh mengikuti Kristus, atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Jadi istri saya sakit di rumah, dia bilang, Pak, saya itu ada benjolan di kiri, benjolan kiri sakit sekali, kalau habis mandi sakit, saya bilang. Akhirnya saya bilang, kenapa ya Tuhan, kok saya udah jadi orang Kristen, bukannya saya ada bersungut-sungut juga, saya udah jadi orang Kristen, kenapa kok cobaannya masih bertubi-tubi gitu ya. Akhirnya udah saya maaf aja, makan aja sangat sulit gitu. Tapi dengan saya masuk Kristen kok cobaannya tambah luar biasa. Akhirnya saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan, Engkau Tuhan saya, tolong saya dong. Masa nggak bisa menolong saya bilang gitu. Akhirnya saya menantang Tuhan, ya kan? Iya, saya bilang berdoa. Akhirnya saya berdoa aja, Tuhan, ya karena saya adalah orang-orang yang percaya yang baru awal-awal, ya doanya yang penting, Tuhan, saya minta kesembuhan untuk istri saya, dan kalau memang istri saya sembuh, ya saya pasti akan semakin setia kepada Tuhan. Loh, begitu. Hari Minggu habis ibadah saya berdoa, hari Rabu kok nggak ada perubahan, saya bilang nggak, katanya makin sakit.
Malam Kemisnya saya berdoa lagi, dalam nama Yesus saya bilang itu. Kalau memang ini udahlah, saya bilang, nggak tahu jadinya jadi apa, saya bilang itu. Kalau memang Tuhan mau tolong saya bilang itu. Akhirnya saya berdoa. Dan malam Jumat saya berdoa sambil saya olesin minyak urapan, dikasih sama Tuhan juga. Berdoa saya olesin. Akhirnya paginya memang benar-benar total sembuh. Jadi akhirnya oh iya, Tuhan sudah memberikan janjinya kepada saya dan bisa menyembuhkan. Saya juga harus membuktikan kesetiaan saya kepada Tuhan gitu. Karena saya memberikan pelayanan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah dahulu melayani kita, sudah baik kepada kita. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Ini adalah timbal balik kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Bukan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Salah. Jadi Tuhan sudah melakukan sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan sebelumnya sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ya, jadi akhirnya berjalannya dengan waktu, akhirnya saya semakin setia kepada Tuhan, iman kami setia kepada Tuhan. Kadang saya juga banyak hal-hal yang baru dipikirkan oleh pikiran saya, belum saya doakan, belum saya lakukan, sudah terjadi. Dan sekarang segala sesuatunya Tuhan permudahkan, baik urusan-urusan anak saya di dalam studinya maupun di dalam apapun, Tuhan semuanya bereskan. Karena sempat saya mengalami intimidasi juga, karena proses waktu saya bertobat, anak saya dalam masa-masa pertumbuhan. Jadi waktu itu anak saya SMP kelas 2 ya, SMP. Jadi sangat mengalami intimidasi. Bahkan karena dengan peralihan saya dari agama yang dulu, kepercayaan saya yang dulu ke kepercayaan saya yang sekarang, anak saya ternyata mendapat tekanan dari sekolah. Jadi sampai katanya kesaksian anak saya bilang, "Pak, gara-gara Bimo masuk Kristen, Bimo mau dicekek sama gurunya Bimo." Saya bilang, "Nggak apa-apa, tetap maju terus," saya bilang itu. "Saya berdoa buat kamu, pasti semuanya akan ya." Jadi kok ini akhirnya saya dan istri saya sudah beres. Ini ada hal-hal yang harus saya selesaikan lagi. Jadi nggak begitu mudah mengalir begitu aja. Ternyata banyak batu kerikil-kerikil yang tajam yang di depan saya yang boleh saya hadapin. Anak saya akhirnya jadi mentalnya terganggu juga, karena gara-gara saya mengambil keputusan untuk berpindah kepercayaan. Ya kan, saya juga sangat kasihan sekali. Akhirnya saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau memang saya boleh bekerja di ladangnya Tuhan dan kami boleh menjadi saksinya Tuhan, tolong dong keluarga saya, terutama anak saya. Jadi saya berdoa tiap hari, berdoa dalam nama Yesus. Akhirnya ya Tuhan bereskan. Anak saya akhirnya mengambil keputusan, karena kemarin sebelum itu dia masih bimbang kan, mau memilih kepercayaan yang A atau yang B. Akhirnya ikut dengan saya, dan puji Tuhan ya sekarang ikut dengan saya. Jadi saya bersyukur bahwa dan apapun saat ini, di saat kami doakan, Tuhan juga sediakan buat kita. Dan yang terutama, kita setia dulu kepada Tuhan, ya kan? Kami percaya bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, apapun yang kita minta Tuhan pasti cukupkan. Ternyata tidak lama kemudian itu terjadi yang namanya perang. Bom di mana-mana, tembakan di mana-mana, sampai akhirnya gue itu nggak
nggak bisa ngeliat lagi kan pemandangan jauh ke depan tuh, gue nggak bisa. Yang penting gue lari aja. Dan gue terpisah dari Stefan. Pertama gue ngumpet di bawah sebuah, bukan gua sih, kayak ada tebing gitu kan, tebing. Nah di bawahnya itu kan agak landai ke dalam gitu kan. Gue ngumpet di situ, tapi ternyata di atas gua itu orang pada jatuhin bom tuh enak banget, meledak lah, tapi gue nggak kenapa-napa coy. Nah sampai akhirnya gue dapet celah, gue lari jauh, terus gue ngumpet di balik pohon. Nah tidak lama kemudian, sampai gue saking takutnya gue nangis, ada 2 cewek nyamperin gue. Cantik banget ini orang, dia ngangkat pohon itu, enak banget ngangkatnya, padahal tuh pohon gede loh, Bo. Tuh diangkat sama mereka. Terus mereka bilang sama gue, jangan takut, bahwa ini semua harus tergenapi. Jangan takut, ini semua harus tergenapi. Terus gue diangkat sama mereka. Diangkat itu kan dipopo gitu. Terus gue ngeliat gitu ke sekeliling gue. Oh, mereka udah gak perang lagi. Tapi gue gak ngeliat ada orang lagi gitu di depan gue. Maksudnya pemandangannya itu udah nggak kayak sebelumnya gitu, yang ada bom di mana-mana, suara tembakan. Itu kayak udah silent, kayak Silent Hill, you know Silent Hill ya. Nah terus gue diajak sama 2 cewek itu ke sebuah pantai. Nah di pantai itu gue denger nyanyian Amazing Grace, tapi gue nggak ngeliat sama sekali orang yang nyanyi itu. Gue gak ngeliat sama sekali, tapi gue dengan jelas gue denger nyanyian Amazing Grace. Terus gue lihat di tengah-tengah gitu, di laut, di atas air, gue ngeliat ada seorang berdiri. Gue ngeliat ada orang berdiri di atas air. Gue nanya sama 2 cewek itu, dia itu siapa? Dan mereka bilang, dia Yesus. Dia itu Yesus, bro. Dia itu Yesus. Lalu gue bilang, gue nangis di situ, gue bilang, gue pengen peluk dia. Tapi 2 cewek itu bilang, tidak, ini belum saatnya. Dan akhirnya gue terbangun, itu pun karena lonceng gereja di belakang itu berbunyi, udah jam 8 kan. Akhirnya ya udah, kayak gue tuh jadi happy banget. Dalam mimpi itu gue ketemu Yesus. Walaupun di awal itu ada perang, walaupun di awal itu gue ngeliat bom depan mata gue, walaupun gue ngeliat suara tembakan, gue ngeliat orang di mana-mana bawa senjata, tapi pada endingnya gue bisa ngeliat Yesus. Dia berdiri di atas air, tapi gue nggak bisa peluk dia. Padahal gue tuh pengen banget peluk dia. Gue pengen banget cerita semua apa yang terjadi dalam hidup gue, beban hidup gue. Gue pengen cerita semua sama dia. Tapi mereka bilang, ya ini belum saatnya. Tidak, ini belum saatnya. So, kalau kalian lihat saat ini banyak perang, kalau kalian di sini saat ini banyak pergumulan, inti jangan takut. Bahwa perang itu harus terjadi. Di Alkitab bilang, perang antar bangsa itu akan terjadi. So, ya udah sih gitu aja intinya, bahwa intinya adalah gue jadi justru semakin cinta dengan Yesus. Karena apa? Karena gue udah ngelihat dia. Jelas gue ngelihat dia. Gue ngelihat dia berjubah putih berdiri di atas air. Gue ngelihat dia berdiri di atas air. So, gue makin cinta dengan dia. Gue makin ngefans sama dia. Gue makin lebih dengan dia. Gue gak akan pernah takut dengan dunia. Gue gak akan pernah takut dengan apapun yang ada di depan gue. Mau masalah gue sebesar apapun, gue akan serahkan sama Tuhan. Because my God is real. Jesus is real, guys. Jesus is real, guys. Jesus is real.
So, jangan pernah takut berpengharapan dengan dia, bahwa dia itu nyata, dia itu ada. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.